Shalom saudara-saudari, dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu. Dan di bulan April ini kita sebagai umat orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan, di mana kita sudah memperingati dan juga kita menghidupi yang namanya hari kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian Tuhan Yesus membuktikan cintanya atas orang-orang berdosa. Yang sebenarnya harus kita yang dihukum, harus kita yang diludahi, harus kita yang mengalami aniaya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia datang dalam rupa manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia menyelamatkan bagi kita yang percaya. Betapa berharganya hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, ingatlah kebahagiaan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah juru selamat yang pasti. Dunia ini tidak memberikan kita kepastian, hanya kebahagiaan sementara. Tetapi mari kita buka hati, di mana Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, yang akan memimpin, memerintah di dalam kekekalan. Dia berkuasa, Dia maha segalanya, Dia maha kuasa. Berarti kita harus ikut Sang Juru Selamat. Dia sudah datang bagi kita yang berdosa. Dia mencari orang yang berdosa seperti saya, untuk kita dibenarkan di dalam Dia. Saudara, dan saat ini kita sudah masuk di hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari ketiga Dia bangkit, Dia kembali kepada kesempurnaannya, hakikat Allah itu sendiri. Jadi saudara, kita tidak menyembah Allahnya banyak, kita menyembah satu Allah, Esa, Ehad adanya. Bahkan iblis pun berkata bahwa hanya Allah satu. Jadi manusia tidak boleh so tahu Allah kita Esa di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa kebangkitan, di mana hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Karena darah berbicara tentang nyawa, darah bicara tentang kehidupan. Jadi manusia hanya meninggalkan tubuh yang fana ini tidak ada tempatnya, ini harus kembali kepada tanah. Semua yang ada ciptanya akan lenyap. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, dia hanya tutup mata sementara, tetapi buka mata di dalam kekekalan kerajaan sorga yang mulia, yang indah selama-lamanya. Jadi saudara, jangan hanya fokus dengan hal-hal sementara di dunia ini. Mari kita cari Tuhan, hati kita buka untuk Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri kita. Dengan ikhlas kita membuka hati, bukan dengan paksaan, bukan karena agama, tetapi karena kita mau mengenal Sang Juru Selamat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah jaminan yang pasti dalam hidup saudara. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan panik, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut saudara, karena Dia Allah yang hidup. Dia berkuasa, Dia maha kuasa. Dia punya waktu yang tepat, asalkan kita yang percaya tetap setia, tetap buka hati, tetap dituntun oleh firman-Nya. Ini loh petunjuknya, ini loh Allah sendiri dalam rupa firman yang tertulis, sehingga Dia bisa bicara dengan kita. Mari kita terus lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, kebenaran Alkitab, yaitu perkataan Tuhan sendiri. Saya bangga punya Sang Juru Selamat, saya bangga punya Yesus sebagai jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Sekali lagi saudara, apapun masalah kehidupan saudara, pergumulan saudara, dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Selama kita hidup setia, bertekun di dalam Dia, maka Dia pasti sanggup menolong hidup kita. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa, karena ini sangat indah
mengenai kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami buka hati, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hanya mati secara tubuh, tetapi sesungguhnya Allah itu hidup dan Allah itu maha kuasa. Allah sudah menang atas maut. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak akan bisa sanggup melawan Allah, Yesus Kristus Tuhan. Hanya oleh darahnya yang sudah kami terima dengan iman, dengan percaya, maka kami dikuduskan, kami dibenarkan, dan segala kuasa maut, kuasa kegelapan dihancurkan, dibatalkan, dihalau. Dalam nama Yesus, kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dosa dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengar dan menghidupi dan mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, saya baca di dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayat 24 sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Saudara, kita ini yang harus binasa, kita yang harus dihukum, dan kita masuk bersama dengan malaikat-malaikat kegelapan atau setan atau iblis untuk dihukum di api neraka selama-lamanya. Tetapi karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita, Dia membuka jalan, Dia rela menjadi tanda kutip korban penghapus dosa. Karena tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik di dunia ini selain Dia yang datang dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, anak tunggal Allah, namanya Yesus Kristus. Berbahagialah kita. Banyak orang mentertawakan, menghina, menghujat, melecehkan, mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus di sini bukan sekedar nabi, bukan sekedar manusia biasa. Manusia biasa karena Dia memakai tubuh manusia. Dia juga terbatas, Dia bisa lelah, bisa capek, bisa nangis, bisa merasakan lapar. Tetapi hakikatnya adalah Allah. Benihnya bukan dari manusia, hubungan antara suami atau istri, tetapi benihnya adalah roh Allah itu sendiri. Seolah-olah Dia hanya menumpang di rahim manusia, yaitu Ibu Maria. Sehingga Dia datang dalam kekudusan dan kita dibenarkan. Jadi kita sudah merdeka karena Yesus sudah menang atas maut, atas dosa. Apapun ikatan saudara saat ini, mintalah kuasa darah Yesus, mintalah pertolongan Yesus. Bagi Dia tidak ada yang sulit, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena dikatakan di firman Tuhan tadi, sebab kepada kita Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Jadi saudara, kita percaya Allah bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita percaya karena Dia sudah bangkit. Ya, Dia sudah bangkit, Dia kembali kepada kesempurnaan hakikat Allah itu sendiri. Itu bahagianya kita. Kalau kita punya Yesus, kita punya Allah, kita punya kepastian. Bukan keraguan, bukan abu-abu, tapi jelas, pasti, satu-satunya mempercayai kepada Allah adalah Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah ada di sorga. Dia melihat kita. Dia menuntun kita. Dia melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saat ini saya undang saudara. Apapun masalah saudara, apapun latar belakang saudara, Tuhan mencari orang berdosa supaya kita dibenarkan dalam Tuhan. Supaya hidup kita dikuduskan oleh darahnya yang kudus. Jangan anggap remeh, kematian Tuhan Yesus itu membuktikan supaya kita bersukacita
dalam kerajaan sorga. Mari kejar Tuhan terus, bukan karena agama, tetapi karena kita melihat Dia sudah datang kepada manusia. Dia Allah yang hidup, dan Dia sudah menulis, yaitu firman-Nya. Inilah perkataan yang hidup, bukan sekedar cerita, bukan sekedar sejarah zaman dahulu, tetapi ini firman yang nyata, yang hidup, dan sampai Dia datang kembali kedua kali, menjemput orang-orang percaya, orang-orang tebusannya. Mari terima Tuhan dengan hatimu, dengan lapang dada. Aku mau terima Engkau, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, saat ini saya undang saudara untuk berdoa. Sekalipun saya tidak melihat saudara, mari buka hatimu. Apapun masalahmu, buka hati. Tuhan terima engkau apa adanya. Saya akan berdoa, bagian saudara responi, bagian saudara percaya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau melihat orang-orang yang membuka hati saat ini. Terimalah dia sebagai anak. Apapun latar belakang kami, apapun agama kami, saat ini kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, tuliskan namaku di buku kehidupanmu, di sorga yang kekal. Saya ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam saya. Tuntunlah saya, pimpinlah saya dengan roh-Mu sendiri, Roh Kudus itu sendiri, dan juga diterangi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah yang menguduskan hidup kami, Engkaulah yang mengubahkan hidup kami, Engkaulah jaminan yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima anugerah Tuhan, terima kesembuhan, terima kelepasan dari segala kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kuasa-kuasa ikatan-ikatan daging dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Allah berfirman, Roh Allah berbicara, Roh Allah berkuasa atasmu. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktumu. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup menyucikanmu, Dia sanggup memberi hidup yang baru, hidup yang bersukacita, hidup yang mengenal Allah, Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin oleh firman, hidup yang dimerdekakan dari dosa. Dan kami siap menjadi saksi bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, pimpin kami selalu. Haleluya. Amin. 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 Saudara, sekalipun saya tidak bisa melihat saudara, tetapi terima dengan iman, alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tanpa batas. Dia sanggup mengangkat saudara, Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara, pergaulan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Jangan selalu mengandalkan dengan kehebatan, dengan kekuatan kita, tetapi bergantunglah lewat doamu, lewat percayamu, lewat imanmu saat ini. Terima Tuhan, saya mau setia, saya mau buka hati. Apapun dosa saudara saat ini, Dia terima engkau, Dia sanggup menyucikan engkau, memutihkan dosamu yang hitam, yang merah, seperti kain kesumba, seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Bukan usaha manusia, bukan kekuatan manusia, tetapi karena kasih Allah atas hidup kita. Itu saja yang saya bisa bagikan, yang saya bisa berikan buat saudara. Cari hidup yang kekal. Kita hanya di dunia ini, hanya sementara. Tidak ada yang bisa kita bawa. Kehebatan, kejayaan, kemuliaan di dunia ini, harta, tahta, apapun, kita tidak bisa bawa. Yang kita bawa hanyalah iman kita, jiwa-jiwa untuk mereka diselamatkan dari kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat, dari malaikat-malaikat kegelapan yang menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati di zaman akhir ini. Mari dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan,
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun belum ada jalan, sekalipun engkau belum melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Saya diselamatkan, saya diubahkan, saya mengalami harapan yang baru. Padahal hidup saya sederhana, tapi karena Tuhan mengasihi saya diangkat jauh lebih berharga, lebih mulia, lebih punya pengharapan. Karena saya sadar dulu tidak ada pengharapan, yang ada hanyalah keputusasaan, pikiran. Saya putus asa, saya mau bunuh diri. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia menyelamatkan saya. Dan sampai saat ini saya ada, semua anugerah Tuhan. Jadi saudara, siapapun kita yang membuka hati, Dia menerima kita dengan terbuka. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mencari orang berdosa supaya hidup kita dibenarkan dan hidup kita dituntun oleh firman-Nya. Sukai baca firman Tuhan? Terlebih dahulu berdoa, sekalipun belum mengerti, cintai baca firman Tuhan. Karena itulah yang memberikan jaminan, pengharapan, dan sukacita, dan berkat Tuhan yang tak terbatas. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita, semangat di dalam momen bahwa Yesus sudah bangkit. Mari kita serukan, Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita dan saya percaya saudara yang menerima Sang Juru Selamat juga pasti bersuka cita karena Dia sanggup menolong kita, memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom, haleluya.